dari membaca? Manfaat yang pertama, meningkatkan keterampilan berbahasa. Membaca dapat meningkatkan keterampilan berbahasa dengan memperluas kosakata, memperbaiki tata bahasa, dan meningkatkan kemampuan menulis. Selain itu, membaca juga membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Manfaat yang kedua dari membaca adalah meningkatkan prestasi akademis. Dengan membaca, siswa akan lebih memahami konsep-konsep yang diajarkan, sehingga mereka akan mengikuti pembelajaran dengan lebih efektif. Manfaat yang ketiga dari membaca adalah meningkatkan konsentrasi. Membaca membutuhkan perhatian dan fokus yang secara bertahap akan melatih otak untuk tetap terpusat pada suatu aktivitas. Adalah pengembangan imajinasi dan kreativitas. Melalui berbagai genre dan tema, pembaca mendapat perspektif baru yang dapat memperluas cara berpikir dan cara melihat dunia. Manfaat dari membaca yang kelima adalah pengembangan emosional. Membaca berkontribusi pada pengembangan emosional dengan meningkatkan empati, pemahaman terhadap perspektif, dan kemampuan mengelola perasaan. Ini akan berdampak positif pada kesehatan mental dan hubungan interpersonal. Manfaat yang keenam dari membaca adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Membaca meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan memicu analisis informasi, mempertanyakan argumen, dan membandingkan pendapat. Ini membantu pembaca untuk mengambil keputusan dengan lebih baik dan memberikan pendapat sesuai dengan bukti yang kuat dan logis. Dan manfaat dari membaca yang terakhir adalah pengurangan stres. Membaca dapat secara signifikan mengurangi stres dengan membawa pembaca ke dunia lain dan mengalihkan kekhawatiran sehari-hari. Itulah beberapa manfaat dari membaca yang dapat saya paparkan, dan masih banyak lagi manfaat positif dari membaca. Oleh karena itu, mari kita menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan. Kita masuk ke bahasan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi minat baca. Di sini kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat baca pada siswa. Faktor yang pertama, faktor psikologi. Faktor psikologi mencakup motivasi dan kepribadian. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik, seperti keinginan belajar atau mencari hiburan, cenderung lebih termotivasi untuk membaca. Ketika siswa merasa bahwa membaca dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Sebaliknya, ketika siswa merasa bahwa membaca merupakan kewajiban atau tugas, maka motivasi membaca mereka akan semakin menurun. Faktor yang kedua yang mempengaruhi minat baca adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti ketersediaan buku,
membaca. Strategi yang kedua adalah mengadakan kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang menarik seperti lomba baca, pameran buku maupun festival literasi dapat menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka untuk lebih banyak membaca. Kemudian strategi yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi. Di era digital ini, memanfaatkan teknologi akan menjadi suatu strategi yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa. Penggunaan e-book, aplikasi membaca, atau platform literasi online dapat menarik perhatian siswa yang lebih akrab dengan gadget. Dan strategi yang terakhir adalah pelajaran berbasis proyek. Mengintegrasikan membaca dalam pelajaran berbasis proyek dapat membuat siswa lebih tertarik untuk membaca. Dengan melaksanakan beberapa strategi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung minat baca di kalangan siswa. Kita masuk ke subbahasan yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Meningkatkan minat baca adalah salah satu tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pendidik, orang tua, dan masyarakat. Melalui berbagai strategi yang telah dijelaskan, diharapkan kita mampu menciptakan